Halo YouTube, kembali lagi di channel FC Catur. Dan tak terasa kita sudah sampai di bab yang ke-21. Nah, di sini kita akan membahas di bab yang ke-21, yaitu cara mengetahui siapa yang sedang unggul. Nah, di sini di bab yang ke-21 ini kita akan membahas bagaimana caranya ketika kita sudah unggul. Nah, tentunya untuk kawan-kawan ketika bermain catur, padahal posisi kalian itu sudah unggul. Nah, jadi kalian itu sudah unggul, tetapi kalian tidak tahu, sehingga untuk ketika kalian teruskan itu langkah kalian menjadi salah-salah dan akhirnya kalian malah terkena blunder sendiri dan kalah. Nah, itu sangat merugikan untuk kita sendiri. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui kawan, jadi tentang siapa yang sebenarnya sudah unggul. Nah, jadi kalau kita tahu itu kan enak kawan. Jadi kalau kita sudah tahu, maka langkah yang akan kita lakukan nanti juga akan saya kasih tahu caranya. Nah, kita akan belajar dulu tentang untuk mengetahui siapa yang sedang unggul. Nah, di dalam catur unggul itu banyak sekali kawan. Jadi ada unggul perwira, ya, ada unggul bidak. Nah, juga ada unggul posisi. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Unggul bidak. Nah, unggul bidak di sini yaitu tentunya ya buah-buah catur yang besar-besar seperti mungkin di dalam pembukaan. Nah, secara tidak sengaja lawan ini blunder kawan. Nah, blunder, apalagi blunder menteri. Nah, blunder menteri itu kan sangat fatal sekali. Nah, ketika mereka itu blunder menteri, nah otomatis segeralah kita bisa menjebak menteri itu sehingga akan kita mendapatkan menteri. Nah, kalau kita sudah berhasil mendapatkan menteri, nah otomatis kan kita yang unggul. Nah, tetapi kalau kita terkena jebakan skakmat, otomatis ini akan merugikan kita. Nah, maka dari itu kalau kita sudah unggul, nah bagi unggul menteri, maka dari itu kita harus sesegera menyederhanakan permainan. Jadi kita dengan tukar, nah, seperti itu kawan. Jadi kalau kita sudah unggul perwira, nah ini sebaiknya kita segera menyederhanakan permainan dengan cara menukar. Nah, itu kawan. Jadi caranya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu apabila kita unggul bidak. Nah, biasanya ini sering sekali kita temui di saat pembukaan seperti kita menerima gambit. Nah, gambit itu sebenarnya bahaya kalau lawan kita sudah menguasainya, kita belum menguasainya, kita asal terima saja. Nah, dikira kita unggul satu bidak atau satu pion. Nah, ternyata kita malah terkena kombinasi seperti itu. Nah, ini kan merugikan kita. Maka dari itu ketika kita mau mengambil pion lawan, itu sebelumnya kita kalkulasi dulu. Nah, kita paham tidak tentang pembukaan ini. Nah, gambit ini kalau kita terima, kita paham tidak untuk langkah lanjutannya. Kalau tidak paham, itu jangan sampai diterima. Maka dari itu nanti kan ada pembukaan seperti gambit menteri ditolak, seperti itu. Ada Skandinavian yang ditolak seperti itu kan ada juga ya. Atau yang misalnya kita terima, kita tahu pembukaannya juga nggak masalah sebenarnya, asal kita tahu pembukaannya. Biasanya terjadi kayak seperti pola-pola sistem exchange atau pertukaran. Nah, itu tidak masalah kawan. Jadi kalau kita paham pembukaannya, tidak masalah kita terima, berarti kita unggul satu pion. Nah, jadi untuk kedepannya gimana? Kita harus mengetahui variasi-variasinya sehingga keunggulan ini tidak diimbangkan oleh lawan. Nah, itu. Terus yang terakhir yaitu adanya unggul posisi. Nah, unggul posisi di sini, nah itu artinya sebenarnya jumlah bidak kita itu masih sama. Jadi misalnya lawan punya pion 5, kita juga masih punya pion 5. Perwira 3, lawan juga punya perwira 3. Jadi kita sudah unggul.
di dalam posisi. Nah, ketika kita unggul dalam posisi, maka dari itu kita harus mengetahui kombinasi-kombinasi dari buah catur. Jadi kalau kita bisa melakukan kombinasi, segeralah kita melakukan kombinasi agar mencapai pola skakmat. Itu kalau kita tahu kombinasi. Tapi nah, kalau kalian belum punya ide kombinasi, nah sebaiknya kalian melakukan pengamanan raja dengan berjaga-jaga. Misalnya buah pion kalian itu diancam oleh satu buah perwira, nah kita harus mendaganginya dengan 2 buah perwira. Misalnya kita diancam 3, kita harus melakukan dekengan ataupun penjagaan yang lebih dari serangan lawan, sehingga buah kita akan tetap aman. Itu kalau kita sudah unggul posisi. Nah, kalau kita sudah unggul posisi, apa yang kita lakukan ya kita tinggal ibaratnya mensederhanakan permainan itu bisa. Nah, kalau tidak, nah kita berjaga-jaga dan menunggu lawan melakukan kesalahan. Nah, jadi kalau lawan ini sudah melakukan kesalahan ataupun blunder, nah ini enak sekali untuk kita serang. Nah itu kawan, jadi di bab yang ke-21 ini yaitu tentang cara mengetahui siapa yang sedang unggul, yaitu kita bisa menghitung dari jumlah perwira kita. Nah, jadi kita hitung dulu jumlah perwiranya, atau apabila kita lebih banyak berarti kita yang unggul, kalau sana lebih banyak berarti sana yang unggul. Terus yang kedua yaitu dengan nilai perwira. Nah, nilai perwira misalnya perwira mereka ada 3, tapi kuda, benteng, dan kuda. Nah, jadi ada benteng 1. Nah, kalau kita memiliki gajah, 2 gajah dan 1 kuda, nah tentunya kita juga akan kalah secara nilai. Nah, itu dari perwira. Terus yang kedua yaitu tentang jumlah pion. Nah, kalau pion kita lebih sedikit dari lawan berarti yang unggul berarti lawan. Nah, dari itu kita harus bisa mengembalikan keunggulan kita atau menyamakan lah minimal itu untuk keunggulan perwira. Dan apabila kita untuk mengetahui keunggulan dari posisi, nah itu bisa kita lihat di letak dari buah-buah catur. Misalnya kuda itu paling jelek kalau di pinggir seperti itu. Jadi kalau kudanya di pinggir ini lebih bagus kalau ada kuda yang di tengah, seperti itu kawan. Terus untuk gajah ini jalurnya kita lihat, kalau jalurnya itu terbuka tidak ada yang menguasai berarti gajah ini termasuk gajah yang baik. Jadi kalau gajahnya lawan ini tertutup berarti kita yang unggul, itu kawan. Terus yang terakhir ini kalau kita sedang bermain online, nah tentunya untuk mengetahui siapa yang unggul ini enak sekali karena kita bisa melihat di papan analisa. Ini ada yang namanya evaluation bar. Nah, jadi kalau unggul kita evaluasinya itu ke atas, dan kalau unggul lawan evaluasinya akan ke bawah. Nah, itu kawan sedikit penjelasan tentang untuk mengetahui siapa yang sedang unggul. Nah, itu di bab yang ke-21 ini kawan. Jadi kita harus pandai-pandai mengetahui siapa yang unggul supaya kita bisa melakukan langkah ke depannya, membuat ide ataupun membuat penyederhanakan di permainan. Nah, itu untuk babak yang ke-21. Semoga kalian suka di bab yang ke-21 ini, dan kita akan lanjut ke bab yang ke-22. Salam catur, Gen Una Sumus. Mantap.